Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersama istri menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Kristus. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan dilimpahkan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Baik pada Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di tempat yang sudah Tuhan sediakan, maupun Bapak Ibu Saudara yang lainnya yang harus mengikuti ibadah lewat media yang ada. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan kembali memperhatikan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan di dalam kita sama-sama memperhatikan atau sama-sama kita itu belajar memahami isi dari kitab Wahyu, yaitu kitab yang ke-66 dari Alkitab kita. Kita baca lagi dalam Wahyu pasal 1 ayat yang 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Puji nama Tuhan. Di sini kita melihat bahwa makna inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus maupun Roh Kudus dan juga Allah Bapa, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu merupakan sumber wahyu. Dia adalah pewahyu itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan rahasia kebenaran rohani yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya, atau sebagai orang Kristen. Sebab tidak semua manusia bisa menerima ataupun memahami rahasia rohani yang sedemikian rupa. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ya, dari ayat yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jelas sama pada ayat yang ke-17 bagaimana Rasul Paulus di dalam doanya mengingat kepada jemaat yang ada di Efesus setelah jemaat ataupun orang-orang Efesus itu memiliki iman kepada Tuhan Kristus. Dan dalam doanya Rasul Paulus meminta kepada Allah Tuhan dan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Tujuannya adalah untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi sangat jelas bagi kita bahwa sumber wahyu atau sakit wahyu itu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita harus memahami hal yang demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuannya adalah supaya kita sebagai orang Kristen semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan benar. Jadi tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah,
atau tidak samar-samar, tapi memiliki keyakinan. Manakala kita mendapatkan roh hikmat dan wahyu yang diberikan oleh Tuhan, pengertian wahyu di sini adalah Tuhan itu menyingkapkan, Tuhan membukakan rahasia pribadinya kepada kita lewat kebenaran firman Allah yang kita yakini adalah Alkitab kita ini. Supaya kita mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus itu dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kita harus akui namanya itu pengenalan. Itu enggak mungkin kita langsung menjadi sesuatu yang sempurna ataupun mengarah kepada suatu kedewasaan rohani. Otomatis kita memulai itu dari tahap demi tahap. Ini yang dimaksud dengan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus ini. Supaya jemaat di Efesus itu mengalami peningkatan kerohanian mengarah pada kedewasaan. Dan itu lewat roh hikmat dan wahyu, lewat penyingkapan atau lewat pengungkapan rahasia firman Allah. Seperti yang dituliskan dalam Efesus pasal yang keempat dari ayat yang 11. Efesus pasal 4 ayat yang 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, supaya kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan keperluan Kristus. Jadi untuk kita memiliki atau mencapai suatu pengetahuan yang benar lewat pengenalan kita kepada Kristus, itu menunjuk pada bagaimana kita sebagai jemaat ataupun sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan memiliki kedewasaan yang penuh, yaitu suatu tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Memang untuk sekarang ini kita belum mencapai suatu tingkatan kedewasaan yang penuh, tapi lewat pemberitaan firman Allah ini mendorong kehidupan kita untuk belajar dan juga untuk sebagai kita tuh melihat atau mengoreksi diri kita, bagaimana kehidupan kita sudah memiliki pertumbuhan rohani atau belum. Sehingga kita nanti sasarannya dalam mencapai kedewasaan yang penuh. Dan tujuan kalau kita mencapai kedewasaan penuh, seperti ayat yang 14 dijelaskan dengan gamblang pada Efesus pasal yang keempat, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan yang benar, yaitu memiliki pengetahuan benar daripada suatu tingkat pertumbuhan rohani, mengalami kedewasaan rohani sesuai dengan pertumbuhan Kristus, maka kita itu bukan menjadi orang yang seperti kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani itu bahayanya yaitu gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan rupa-rupa angin pengajaran ini oleh permainan palsu manusia. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini yang harus kita antisipasi dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga dalam perjalanan iman kita nggak gampang atau nggak mudah untuk dibelokkan dari iman kita. Pembelokan dari iman ini bukan kepada keyakinan lain, tapi itu lewat rupa-rupa angin pengajaran.
Jadi rupa-rupa ayat pengajar itu menunjuk pada bagaimana mempergunakan firman Allah, mempergunakan kebenaran kitab suci kita ini sebagai kelicikan atau untuk tujuan-tujuan tertentu dari manusia darah daging. Meskipun mengatasnamakan pemberita firman Allah. So, pemberita firman Allah itu yang di atas katakan baik itu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala maupun pengajar-pengajar. Itu yang Tuhan berikan jabatan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi namanya manusia darah daging bisa menyalahgunakan hal yang demikian itu untuk menyampaikan rupa-rupa amin pengajaran, tujuannya adalah untuk menyesatkan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pengajaran ini mari kita sama-sama introspeksi bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah memiliki satu pengenalan yang benar? Sebenarnya kalau saatnya kita belum yakin, maka kita memohon kepada Tuhan Kristus supaya lewat Roh Kudus-Nya memberikan kepada kita roh hikmah dan wahyu, memberikan kehidupan kita untuk bisa memahami bagaimana Tuhan Allah kita mengungkapkan kebenaran firman Allah yang berdasar daripada iman kita itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam Wahyu pasal yang pertama tadi. Saya dikatakan di sini, inilah wahyu Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sini kita akan sama-sama belajar bahwa Tuhan Kristus itu mengungkapkan atau menunjukkan rahasia kebenaran firman Allah itu kepada hamba-hambanya. Jadi ini tidak menunjuk pada satu sosok pribadi saja. Ini pada pribadi lebih dari satu orang. Memang secara khusus kalau dalam kitab Wahyu, kitab yang ke-66 ini, nanti ya yang dituju ada pada Rasul Yohanes. Tapi kita belum membahas kepada Rasul Yohanes yang mendapatkan penyataan Allah. Ya, tapi kita lihat bahwa Tuhan menunjukkan, Tuhan menyingkapkan rahasia firman Allah itu kepada para hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memperhatikan bagaimana cara Tuhan bahwa untuk Tuhan menyatakan wahyunya kepada hamba-hambanya itu dengan berbagai macam cara. Satu dengan yang lain sangat berbeda. Kembali lagi, bahwa Tuhan menyatakan wahyunya kepada para hamba-hambanya itu dengan berbagai macam-macam cara, satu dengan yang lain berbeda. Baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kesempatan ini kita akan melihat bahwa dalam perjanjian lama, ketika Allah itu mewahyukan berita tertentu kepada umatnya, kebanyakan Tuhan itu melalui utusan. Di sini utusan itu pada malaikat. Ataupun kepada manakala Tuhan itu berbicara kepada para nabi, maka Tuhan mewahyukan berita itu lewat mimpi ataupun penglihatan. Itu yang seringkali kita nanti perlihat di dalam perjanjian lama. Tapi ada sesuatu yang sangat khusus, sangat spesial yang Tuhan berikan kepada sosok pribadi Musa. Tidak lewat mimpi, tidak lewat penglihatan, tapi langsung berhadapan muka dengan Tuhan. Dengan kata lain, apa yang
saya jelaskan di sini menunjuk bagaimana cara Tuhan untuk menyatakan wahyu kepada hamba-hambanya itu bermacam-macam cara sesuai dengan kehendak dan mau Tuhan. Dan itu merupakan kewenangan Tuhan atau hak dari Tuhan sepenuhnya. Kita akan sama-sama perhatikan contoh yang beberapa hal bagaimana Tuhan itu memberikan wahyunya kepada para nabi ataupun orang-orang kudus pada zaman Perjanjian Lama. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal 15, kita baca ayat yang pertama saja dulu. Sebenarnya ini ayat sampai dari pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21. Ayat 1 sampai 21 ini ceritanya demikian, tapi kita baca yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya, jadi manakala Tuhan menyampaikan firman kepada Abram pada saat Abram mendapatkan janji daripada Tuhan tentang keturunannya, Tuhan menyatakannya kepada Abram itu lewat suatu penglihatan. Sehingga dikatakan kita melihat langsung ayat yang ke-13 firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Abram oleh Tuhan menyangkut keturunannya. Hal yang jauh yang akan terjadi dari anak cucunya Abram yang harus mengalami suatu proses yang sedemikian rupa. Meskipun tidak terjadi pada zamannya Abram, tapi ini nanti terjadi kegenapannya zaman anak cucunya Abraham. Harus menggenapkan apa yang Tuhan sampaikan kepada Abram lewat penglihatan. Jadi ini cara. Jadi cara Tuhan menyampaikan kepada manusia tentang kebenaran, tentang wahyu itu lewat penglihatan. Selanjutnya kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal 28 ayat yang 10. Kejadian pasal 28 ayat 10. Maka Yakub berangkatlah dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanku. Jadi di sini kita melihat waktu itu Tuhan berbicara kepada Yakub lewat sebuah mimpi. Jadi ini cara-cara yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang kudusnya atau kepada para nabi. Demikian juga kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 37, Kejadian pasal 37 ayat yang kelima. Kejadian pasal 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ini bagaimana Tuhan menyampaikan apa-apa yang akan terjadi pada masa depannya Yusuf.
dan juga saudara-saudaranya. Bahkan itu merupakan cikal bakal untuk penggenapan firman Tuhan yang disampaikan kepada Abram tentang anak cucunya yang harus diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Tuhan menyatakan itu kepada Yusuf lewat mimpi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu ada cara-cara Tuhan mengungkapkan atau mewahyukan apa yang Tuhan kehendaki kepada para nabi ataupun orang-orang kudus pada zaman Perjanjian Lama. Demikian juga dengan beda waktu Tuhan sampaikan kepada sosok pribadi yang namanya Musa, ya, Nabi Musa. Kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-12 ini dari ayat 1 sampai yang ke-16 ceritanya tentang bagaimana pemberontakan Miriam dan Harun. Tapi kita akan membaca ayat-ayat pokok saja. Kita baca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dari Bilangan pasal 12. Lalu berfirmanlah ia. Ya, ini berfirman didengarkan oleh Musa, oleh Harun dan juga oleh Miriam. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan atau berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahnya. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi ini secara spesial memang, secara khusus Tuhan sampaikan. Wahyunya kepada Musa itu bukan seperti kepada nabi-nabi yang lainnya, lewat mimpi atau lewat satu penglihatan. Tapi Tuhan nyatakan terus terang. Manakala Tuhan menyampaikan wahyu kepada Musa itu, Tuhan langsung berhadap-hadapan dan berbicara dengan terus terang. Sehingga dikatakan ia memandang rupa Tuhan. Jadi berhadapan secara pribadi ini sesuatu yang luar biasa, ya, yang dikatakan oleh Tuhan lewat kebenaran dalam Alkitab kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi lewat apa-apa yang sama-sama kita baca di sini, kita melihat ya bagaimana Allah itu berbicara kepada para nabi atau kepada umatnya itu lewat bermacam-macam cara sesuai dengan kehendak dan mau Tuhan. Itu merupakan kewenangan Tuhan sepenuhnya. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan dalam Alkitab kita mengenai wahyu Allah bagi manusia, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian itu dimulainya bagaimana Musa mendapatkan wahyu Allah, di mana Allah menunjukkan mengenai asal-usul segala sesuatu tentang penciptaan dunia. Jadi jauh sebelum Musa lahir, Tuhan sudah menciptakan bumi dengan segala isinya. Dan cara-cara itu Tuhan tunjukkan kepada Musa. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada sosok pribadi yang namanya Musa ini. Dan lewat pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Musa ini, Musa bisa mengerti bagaimana penciptaan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dan juga mengingatkan kepadanya bagaimana Musa mengerti atau memahami bagaimana manusia itu memiliki daya reproduksi, juga bagaimana manusia itu memiliki hikmat untuk menguasai segala
ciptaan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian ini suatu hal yang luar biasa. Sebenarnya sesuatu yang rahasia, yang tersembunyi, yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Allah pada penciptaan itu. Tapi Tuhan berikan, Tuhan bukakan, Tuhan ungkapkan kepada Musa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memiliki suatu makna rohani yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, maka kita juga mendapatkan atau mencelikkan mata rohani kita untuk bisa memahami hal-hal yang rahasia itu Tuhan sembunyikan, tetapi itu Tuhan juga bisa ungkapkan bagi kita sebagai umatnya. Seperti yang disampaikan juga oleh Musa dalam ulangan, kitab ulangan. Kitab ulangan. Ulangan pasal 29. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Puji Tuhan, hal yang tersembunyi itu adalah bagi Tuhan, tapi bagi kita Tuhan itu mau menyatakan, Tuhan mau mengungkapkannya. Tujuannya adalah supaya kita itu melakukan segala perkataan, melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk mengerti hal-hal yang tersembunyi, hal yang luar biasa yang Allah kerjakan, bukan hanya dalam kehidupan masa kita sekarang ini saja, tapi hal yang lampau, yang di luar akal nalar manusia, kok bisa terjadi seperti ini, seperti itu. Itu menjadi satu pengalaman pribadi yang nyata dari seorang sosok pribadi Musa. Sampai Musa itu mengerti bagaimana Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya, sehingga Musa bisa menuliskannya. Demikian juga bagaimana Musa bisa mengerti bagaimana sosok pribadi nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana mereka mendapatkan janji-janji Tuhan. Baik itu lewat penglihatan maupun lewat mimpi. Haleluya. Itu bukan karena kehebatan Musa, tapi karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada Musa. Sehingga Musa mengatakan, hal-hal yang dinyatakan bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Demikian juga kalau kita mendapatkan kasih karunia untuk belajar memahami isi daripada kitab Wahyu ini, kitab yang ke-66 ini, Tuhan akan nyatakan kepada kita hal-hal yang tersumpung, yang tersembunyi itu kepada kita dan kepada anak-anak kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan kebenaran firman Allah. Bukan untuk menjadi suatu kesombongan, supaya kita dikatakan sebagai orang-orang yang hebat, supaya kita dikatakan sebagai orang-orang yang bisa mengerti hal-hal yang akan terjadi atas dunia kita sekarang ini, ataupun hal-hal yang sudah terjadi pada masa lampau jauh sebelum kita lahir. Tuhan sambil tunjukkan kepada kita
bukan jadi kebanggaan, tapi supaya dia tuh belajar untuk melakukan, untuk menuruti apa yang ada dalam kitab suci kita ini. Jadi menjadikan kehidupan kita semakin suci di hadapan Tuhan. Supaya kita semakin dibenahi oleh Tuhan. Tapi kita menyadari sebagai manusia darah daging kita nggak lepas dari segala kekurangan dan kelemahan. Tapi manakala kita sekarang ini mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan untuk memahami hal-hal yang ada dalam kitab suci kita. Kembali lagi, itu adalah kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kalau kita renungkan bahwa Tuhan sudah membukakan bagi kita, tapi kalau ada sesuatu yang masih belum kita pahami, sesuatu yang supaya tertutup tentang kebenaran firman Tuhan bagi depan kita, itu yang harus kita introspeksi. Itu hal-hal yang harus kita benahi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga nggak kaget. Manusia di akhir zaman sekarang juga nggak semuanya bisa mengerti, bisa memahami apa yang Tuhan bukakan bagi kehidupan kita. Tapi bagi orang-orang tertentu, itu juga masih tertutup baginya. Itu ya sama-sama harus kita waspadai. Saya tidak mengajak kita semua itu sebagai hakim di antara mereka. Tapi ini yang dituliskan dalam kitab suci kita. Dalam 2 Korintus, surat 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga. Demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kalau kita melihat di sini, ya, satu hal Tuhan bukakan rahasianya Tuhan bagi kita. Tapi satu sisi kita melihat juga bahwa itu juga pasti tertutup. Tapi itu tertutupnya kita melihat di sini ada penyebabnya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya dengan tangan itu? Ya, karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kita mohon kepada Tuhan, manakala di hari-hari sekarang ini Tuhan menyatakan rahasia, mau mengungkapkan rahasia kitab Wahyu, supaya kita, mata hati kita benar-benar memiliki mata hati yang terang untuk melihat cahaya Injil. Tapi kalau cahaya Injil ataupun pengungkapan rahasia firman itu tertutup, berarti ada penyebabnya. Tertutup bagi siapa? Ya, tutup bagi mereka yang tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Ya, karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Mari saya tegaskan, kita tidak menjadi hakim di antara kita umat Tuhan. Firman Tuhan sendiri dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan menyatakan, Tuhan memberikan untuk pernyataan hal-hal yang dinyatakan, hal yang dibukakan, hal yang disingkapkan itu bagi kita sebagai umatnya. Tapi kalau masih ada yang tertutup, berarti ada hal yang harus dibenahi bagi umat Tuhan.
Kita mohon supaya Roh Kudus menerangi hati kita, sehingga kita diberikan satu kelembutan hati manakala kita mendengarkan firman Tuhan ini. Sama seperti waktu Tuhan Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13, manakala Tuhan menyampaikan perumpamaan kepada para murid-muridnya, sampai Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-14. Demikian, Matius 13:14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi ini satu kondisi yang sangat-sangat, kalau kita perhatikan, sangat memprihatinkan, sangat hal yang sangat bahaya sekali. Tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, meskipun mereka itu mendengar, tapi mereka tidak akan mengerti. Meskipun mereka itu melihat, tapi enggak menganggap. Kenapa saya cari seperti itu? Karena hati dan telinganya itu apa? Bukan saja menebal, tapi juga berat mendengar. Kita mohon kepada Tuhan Kristus supaya hati kita itu mendapatkan pertolongan Roh Kudus dan mendapatkan kelembutan hati untuk kita bisa memahami firman Allah. Terlebih manakala kita tuh belum jauh memasuki dalam memperhatikan kitab Wahyu. Kita baru memasuki bagaimana Tuhan menunjukkan cara Tuhan mewahyukan kepada hamba-hambanya dengan berbagai cara sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Yang pada intinya itu semua adalah Tuhan ingin menyatakan, membukakan bagi kita dengan cara-cara yang seperti tertulis dalam kitab suci kita. Jadi suatu kebenaran itu Tuhan nyatakan adalah suatu hal yang sudah ada dalam kitab suci kita. Kenapa hal ini perlu kita pahami supaya kita nanti tidak terbawa suatu arus, terbawa suatu kondisi seperti yang dikatakan tadi oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang ke-4 tadi, bagaimana manusia itu dengan segala kelicikannya bisa membuat suatu pengajaran menyampaikan pengajaran, tapi arahnya itu adalah satu kepalsuan manusia untuk menyesatkan dengan satu cara-cara yang ini itu dan sebagainya. Di suatu saat saya akan juga sampaikan hal ini. Tapi pada saat ini kita memperhatikan bagaimana Tuhan menyampaikan cara-cara itu yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan tunjukkan kepada para nabi. Memang secara khusus kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang pertama ini, kata dalam oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kepada namanya hamba Yohanes, kepada Rasul Yohanes ini Tuhan juga menyatakan secara khusus satu hal manakala Tuhan tunjukkan lewat malaikatnya. Apalagi catatan malaikat itu sangat luas. Nanti kita mohon Tuhan Kristus akan menolong kita untuk memahami manakala tentang malaikat ini, ya. Tapi kita juga akan melihat bagaimana pada saat tertentu bukan hanya malaikat yang Tuhan suruh untuk menyatakan pada Rasul Yohanes, tapi secara pribadi Rasul Yohanes langsung mendengar dari Tuhan Yesus.
Dan itu nanti kita akan lihat step-step yang ada dalam Spirit of Awakening. Itulah yang akan sama-sama kita pelajari, belajar memahami, belajar mengerti bahwa suatu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan keturunan itu Tuhan akan pakai dalam generasi kita sekarang ini. Dan tujuan utamanya tadi kita supaya itu belajar memiliki rasa takut kepada Tuhan, sehingga kita tuh belajar untuk melakukan firman Allah. Yang kita lakukan melakukan firman Allah seperti yang tertulis di dalamnya, dalam kitab suci Kenan, bukan yang lainnya. Aji nama Tuhan, saya kira firman Tuhan akan panjangkan dari ini. Dan banyak rendahkan hati supaya kedepannya kita diungkapkan oleh Tuhan yang terselubung dalam ayat ini. Sampai